Di samping gua udah ada mini SUV yang hits di tahunnya. Ini adalah Suzuki Sidekick tahun 1999. Karena ini yang facelift, jadi disebutnya itu Sidekick Drag One. Seperti yang kalian tahu ya, mobil ini tuh muncul di Indonesia ada 3 varian. Vitara, Escudo, sama Sidekick. Vitara itu adalah varian yang paling tingginya. Dia itu fiturnya lengkap, terus penggeraknya 4x4. Terus di varian yang tengah ya, itu namanya Escudo. Secara basic, Escudo itu fiturnya sama kayak Vitara, cuman beda di drivetrain aja. Kalau Vitara itu 4x4, kalau Escudo itu cuman penggerak roda belakang. Terus varian paling bawahnya itu Sidekick, seperti mobil ini. Penggeraknya sama kayak Escudo, penggerak roda belakang juga, cuman ada beberapa fitur yang dikurangin. Contohnya itu kayak power window sama door trim-nya itu diratain. Asal-usul muncul varian tersebut adalah, dulu Indonesia tuh masukin Suzuki Vitara pada tahun 1992. Dan karena nggak di-downgrade, jadi harganya mahal banget. Ditambah karena itu drivetrain-nya 4x4, jadi pajaknya juga mahal juga. Akhirnya Suzuki Vitara tuh nggak begitu laku. Karena hal tersebut, akhirnya Suzuki memasukkan Escudo pada tahun 1994. Pasar Escudo itu untuk orang yang pengen punya Vitara, tapi nggak mau kena pajak mahal, karena Escudo itu cuma penggerak roda belakang aja. Dan varian yang paling laris ya, itu di Escudo. Dan sempat jadi mobil anak gaul tahun 90-an. Tapi bagi sebagian orang, ada yang ngeluh Escudo itu masih terlalu mahal. Akhirnya pada tahun 1995, Suzuki memasukkan Sidekick. Pokoknya Sidekick itu varian paling rendah deh, base modelnya. Terus juga pada tahun 1995, Suzuki Vitara itu mengeluarkan teknologi injeksi. Kalau di sini dibilangnya Vitara EP ya, Electronic Petrol Injection. Barangnya langka banget dan juga ada yang bertransmisi matic. Balik lagi ke Sidekick ini. Sidekick ini mengalami facelift di tahun 97. Sebenarnya perbedaannya minor ya. Kalau dari eksterior itu ya, yang facelift itu ada stiker warna-warni di bagian kanan dan kirinya. Terus juga beda di grillnya, sama kalau yang facelift udah pakai pelek alloy. Untuk harga bekas sendiri, yang Sidekick ini ya, meskipun base model, itu masih cukup tinggi loh. Gua ngecek di pasaran mobil bekas, itu harganya masih di angka 50-70 juta, tergantung kondisi gitu. Jadi masih tinggi banget. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus video berikut. Seperti temanya, mini SUV, jadi dimensinya itu nggak terlalu besar-besar amat. Terus juga karena ini mobil lahir di tahun 90-an, jadi desainnya itu mengotak. Jadi klasik banget kalau dilihat. Terus juga kebanggaan mobil ini, dia punya ground clearance yang cukup tinggi. Di tampak depan, ini bentuknya mengotak. Dan perbedaan sama yang facelift dan yang pre-facelift, kalau yang pre-facelift itu grillnya cuman garis horizontal aja. Tapi kalau yang facelift kayak gini, itu grillnya ada yang garis vertikal sama garis horizontal. Jadi sebenarnya perbedaannya tuh simple gitu ya. Untuk lampu, ini masih kaca buram ya. Terus juga untuk bumper, ini modelnya ini masih sambungan ke bodi dan materialnya plastik keras. Untuk sen, ini ada yang gabung sama lampu depan sama ada yang di fender. Mesin yang dipakai mobil ini adalah G16A 1600 cc 4 silinder SOHC dan masih menggunakan karburator. Tenaganya 85 horsepower dan torsinya 144 Nm. Mesin ini disambungkan ke roda belakang dengan 5 percepatan manual dan nggak ada transmisi matic. Terus juga untuk Vitara, Escudo sama Sidekick itu mesinnya sama semua. Terus juga mesin ini tuh badak banget. Spare partnya murah, banyak juga. Pokoknya kalau melihara mesin ini nggak ribet deh. Di tampak samping, menurut gue ini gagah banget. Dia itu bentuknya mengotak dan punya ground clearance yang tinggi. Jadi kita kalau lewat jalan-jalan yang ya lumayan ekstrim lah ya, itu kita nggak perlu khawatir. Terus di sini ada set body molding ya, dari bahan plastik. Jadi kalau pintunya kena sesuatu, dia kena set body moldingnya dulu. Untuk spion,
Dia belum ada pengaturannya sama sekali, cuman bisa dilipat doang, itu pun secara manual. Untuk yang facelift ini, dia udah pakai pelek alloy. Ukurannya itu ring 15 dibalut dengan ban 195 profil 80. Dan biasanya ya, Vitara, SV2 sama Sidekick itu owner-ownernya pada ngemodif bannya gambut. Contohnya kayak ban AT, BF Goodrich. Menurut gua itu tambah ganteng kalau pakai ban seperti itu. Untuk rem depan udah cakram, sedangkan yang belakang masih tromol. Terus juga untuk suspensi, ini nggak pakai per daun. Ini udah pakai per keong. Jadi harusnya kalau dibawa perkotaan masih nyaman. Di tampak belakang, menurut gue juga gagah. Karena dia naruh ban serep full size di pintu belakang. Jadi berasa capnya Jeep atau enggak hardtop. Terus juga karena ini yang base model ya, jadi dia nggak tersedia rear wiper. Kalau yang varian-varian atasnya itu tersedia. Untuk bumper ini sama kayak yang depan ya. Modelnya itu tempelan ke bodi dan materialnya plastik keras. Nah, ini kita buka pintu belakangnya. Kalau ini disebutnya pintu ya. Sebenarnya untuk luas bagasi ya, ini cukup luas. Apalagi pelipatan joknya itu bisa 60-40 gitu. Nih, kita coba. Di interiornya sini udah ada sedikit perubahan sama pemiliknya. Pertama ini power window. Aslinya tipe Sidekick ini belum dilengkapi oleh power window. Terus juga ini door trim ini udah diganti ya. Aslinya itu polos dan bahannya vinil, ada sentuhan fabriknya. Terus juga ini untuk head unit ya. Aslinya itu single din yang cuman bisa radio sama kaset aja. Cuman sama pemiliknya ini udah diganti head unit yang double din. Terus juga untuk jok ini aslinya bahannya fabric, tapi sama ownernya ini udah di retrim kulit. Jadi cuman itu aja perubahannya. Untuk base model ya, gue pikir tuh ngasih fiturnya tuh seadanya aja. Ternyata enggak. Contohnya di climate controlnya. Ini lengkap loh. Ada speed fan, ada temperatur AC, ada heaternya, ada front defogger, ada open close air, sama ada pengatur arah sembur. Lengkap banget ini untuk base model. Terus juga di speedometernya juga cukup lengkap gitu. Ada speedometer, ada tachometer, ada jarum bensin, sama ada jarum suhu mesin gitu. Untuk base model ini udah dikasih tachometer. Good job. Di bawahnya ini ada asbak ya, gede banget asbaknya. Terus ada socket lighter. Di konsol tengah ini ada persneling 5 speed ya. Terus juga konsol tengahnya tuh luas banget ya. Ada tempat buat naruh koin, ada tempat penyimpanan terbuka, sama ada rem tangan yang masih model tarik. Untuk jok, ini pengaturannya cuma bisa sliding sama reclining aja, baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang. Terus untuk bahan dashboard ya, ini hard plastik. Dan dia uniknya, dia ada handlebar. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan ekstrem, kita bisa pegangan kayak gini nih. Di sini ada laci penyimpanan tertutup, space-nya ini nggak terlalu gede-gede amat, tapi lumayan lah. Pokoknya untuk desain interior ya, ini tuh nggak mentingin ke estetikanya, tapi lebih ke fungsinya, gitu. Di row kedua ini cukup sempit ya. Depan ini posisi pengemudi gue, tinggi gue 173 cm. Untuk legroom ini ngepas banget, terus untuk headroom ini lumayan kesisa gitu ya. Pokoknya untuk duduk di row kedua nggak terlalu nyaman-nyaman banget. Terus juga di sini ada gundukan garden ya, karena ini rear wheel drive. Kali ini kita mau test drive Suzuki Sidekick ya. Gue penasaran banget sama nih mobil, jadi kita langsung test drive aja. Koplingnya enteng banget, persnelingnya rada kaku. Oke, hal yang pertama gue mau sampein ini posisi nyetirnya. Posisi nyetirnya tuh unik. Jadi dia posisi mobilnya tuh tinggi ya, tapi posisi joknya tuh rendah. Jadi gagahnya dapet, tapi kita nggak ngerasa kecapean. Mobilnya kan tinggi ya, tapi posisi joknya ini tenggelam gitu. Jadi lu bawa mini SUV
berasa kayak bawa sedan. Unik posisi nyetirnya di mobil ini. Untuk visibilitas ya khasnya mobil tua ya. Gue udah sering banget ngomong kalau visibilitas di mobil tua tuh paling top deh. Kacanya luas, terus pilarnya juga tipis. Top nih mobil. Ada polisi tidur ya. Dia empuk, tapi masih berasa ajrut-ajrutannya gitu. Ketika lewat polisi tidur, dia travelnya main, tapi masih berasa kakunya ya. Travelnya tuh kebanyakan. Jadi ini masih ajrut-ajrutan. Ya kayak bawa Avanza, tapi ini nggak separah kayak bawa Avanza. Gitu. Yang hebat dari mobil ini adalah dia ini bisa meredam bumpy dengan sangat baik. Pokoknya lu kalau jalan rusak, lu nggak berasa mobil lu tuh kayak lempar-lempar. Mobilnya tuh tetap napak ke aspal gitu. Terus juga kualitas berkendara yang dikasih sama mobil ini tuh khas mini SUV ya, yang pakai leather frame. Jadi dia nggak terlalu direct, terus juga pengendaliannya limbung. Pokoknya ya khas bawa mobil leather frame yang tinggi-tinggi deh. Yang paling parah itu respon setirnya. Jadi respon setirnya itu bener-bener lemot banget dan nggak direct. Ya, gue coba nih ya. Nih, tuh kayak gini pun mobilnya masih belum terlalu belok gitu. Baru kalau misalnya kita agak tinggian gitu ya, maksudnya agak banyakan, nah baru belok nih. Tapi itu juga nggak terlalu respon banget. Pokoknya kalau nyari fun to drive di mobil ini kurang sih. Mobil ini tuh lebih cocok dipakai santai sama dipakai di jalan yang agak rusak. Karena ini bener-bener ngeredam bumpy tuh baik banget gitu. Sekarang gue mau ngomongin mesin mobil ini. Kita tolol dikit. Torsinya galak parah. Untuk torsi galak banget. Ini mobil digas tuh dia langsung wah, tenaganya tuh dikeluarin dengan sepenuh hati ya. Ini karakter kayak gini enak buat ditanjakan sama buat narik-narik gitu dalam kota. Memang yang gue rasain tarikan atasnya ngempus banget ya. Terus konsumsi BBM di mobil ini bisa dibilang biasa-biasa aja. Dibilang irit enggak, dibilang boros juga enggak. Dalam kota masih dapat 1:9 km per liter, dan untuk luar kota masih dapat 1:12 km per liter. Kekedapan kabin di mobil ini cenderung agak berisik ya. Tapi untuk di kelasnya ini masih cukup kedap sih. Suara luar nggak terlalu masuk. Yang paling masuk suara mesin sih. Cuman ini sih yang agak ganggu sih. Jadi kita kalau ngeliat ke belakang itu ketutupan sama ban serepnya. Jadi visibilitas belakang itu terganggu. Radius putar di mobil ini cukup buruk. Jadi kita kalau mau muter balik harus ngambil ancang-ancang. Kesimpulan test drive ini adalah mobil ini tuh cocok untuk disetir di jalan-jalan yang rusak ya. Tapi masih nyaman dipakai di perkotaan gitu ya. Ini ngeredam bumpy-nya bagus banget di mobil. Jadi ketika lewat jalan-jalan yang rusak, ini mobil nggak bikin kita muntah. Terus juga ini mobil enak banget dipakai di pegunungan karena torsi bawahnya itu galak banget. Ketika kita tolol ngejambak banget. Ini gigi dua nih ya. Torsinya enak banget parah. Oke nih mobil. Jadi kali ini kita ada di sesi wawancara. Jadi gue mau nanya-nanya soal perawatan mobil ini sama pemiliknya. Langsung saja, ini dia Mas Dova. Halo bro. Halo. Halo. Jadi buat yang belum tahu, Dova ini adik kelas gue di salah satu STM ya. Jadi kita kenalan dari IG ya. Waktu itu lu ngajak ngibik. Iya. Awalnya cuman mau rolling bareng lah. Iya ya kan. Jadi lu kan udah melihara mobil ini udah berapa tahun nih? Kalau buat gue pakai sampai sekarang sih adalah bangsa 2-3 tahun. Oh, 2-3 tahun. Pas gue pakai saat ini. Oh, turun dari bokap? Dari bokap. Oke. Awalnya bokap make, baru turun ke gue sekarang. Oke. Gue sebenarnya mau nanya-nanya nih soal perawatan. Perawatan mobil ini tuh mudah atau susah sih? Dari segala kayak mesin, kaki-kaki, semuanya itu gimana tuh perawatannya? Kalau buat mesin ya, buat mesin sebenarnya sih gampang ya, kayak oli. Ya apa sih ya, gampang lah. Kayak mobil-mobil yang lain yang ya, pokoknya mobil-mobil baru semua, sama semua. Paling sih yang gue alamin itu ya cuman satu doang, sering banget kekurangan oli. Oh. Ya emang karena sih emang kayak gitu ya, untuk mesinnya tuh emang banyak kayak gitu. Banyak yang ngeluh juga gitu sih. Terus cuman kalau buat gimana? Kenapa? Untuk perintilan gimana? Untuk perintilan semua banyak, ada semua kok stok-stoknya.
harga juga lebih murah dibanding Eropa lah ya. Iya. Karena kan juga ini mobil Jepang. Iya, jadi masih terjangkau lah Masih ya. terjangkau, betul. Dan juga ini bukan hitungannya ya suatu saat ini akan jadi mobil hobi sih ya. Betul. Karena buat kalian yang belum tahu ya, harga mobil ini tuh digoreng cuy. Baik yang Vitara, Escudo, bahkan base modelnya ini pun Sidekick itu juga ikut digoreng. Nah, lu next mau ngerapin apa aja nih? Paling sih gue mau rapin bumper, terus sama mungkin bagian grill lah gue mau rapin lagi. Oke. Lu cat sama lagi bagian kaki-kaki lah. Udah itu doang. Selebihnya sih udah aman, mesin juga masih enak. Awet lah ya mobilnya, awet banget. Asal Bodi juga, dirawat. untuk bagian bodi juga masih ya mulus lah. Terus ini penyakit mobil ini tuh apa sih penyakitnya? Penyakitnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak Awet. ada. Awet. Awet, tangguh banget. Dia emang juga terkenal kan juga mesinnya bandel ya. Iya, bandel. Ya, bandel. Torsinya juga galak. Lumayan. Jadi sekian review mengenai mobil ini. Kesimpulannya ini adalah mobil ini tuh cocok banget ya buat kalian yang mobilnya pengen kelihatan retro, terus juga Klasik. bentuknya iya gagah juga, Ya. dan bisa diajak offroad kecil, tapi masih enak dipakai di perkotaan. Saran gua, buruan beli seperti yang tadi gua bilang. Digoreng. Mumpung harganya belum naik lagi. Iya seriusan. Karena gua nggak bisa bilang harganya mahal atau murah, karena mahal atau murah itu relatif. Jadi sesuai sama kondisinya. Iya, jadi sesuaikan dengan selera dan budget Anda. Makasih ya Mas Dova, mobilnya udah di-review. Sama-sama. Mobilnya enak banget. Kalau kalian ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komen dengan bahasa yang baik. Sampai jumpa di sini. Saya Alif Al-Sakif, undur diri. Dah.